sama sekali. Nah, untuk itu saya ingin menyarankan kepada Anda semuanya yang ada di sini bahwa kalau misalnya Anda peduli terhadap kesehatan Anda, ini adalah waktunya yang tepat untuk kita memperhatikan kesehatan tubuh kita sendiri dengan cara menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, dan juga pastinya melakukan pola hidup yang baik. Nah, banyak sekali produk yang ada di luar sana yang pastinya membuat Anda tergiur nih, mulai dari harganya yang murah. Pastinya Anda sudah tidak asing dengan kuliner mie ayam. Yap, banyak sekali yang mencoba peruntungan usaha di bidang kuliner yang satu ini. Mungkin sekilas usaha mie ayam yang satu dengan lain hampir sama. Namun Anda harus memiliki ciri khas tersendiri seperti Ibu Joko dengan warung mie ayamnya yang berada di Pelang Klego, Boyolali. Awal mula beliau memulai usaha kuliner mie ayam dan bakso ini dikarenakan faktor kebutuhan hidup. Karena pada tahun 2015, beliau berpindah tempat dari kota Semarang ke Boyolali. Untuk mendapatkan penghasilan, beliau pun memberanikan diri berjualan mie ayam yang pada saat itu Ibu Joko mempelajari resep dari saudara yang juga berjualan mie ayam di Kalimantan. Beliau belajar membuat mie ayam hingga akhirnya membuka warung mie ayam dan bakso dengan modal sebesar 6 juta rupiah. Modal tersebut dipergunakan untuk membeli gerobak, peralatan memasak mie dan bakso, serta bahan-bahan penunjang saat itu. Ya pengen dapat pemasukan, kalau petani aja kan nggak ada pemasukan, lama gitu loh Mbak, setahun deh. 3 bulan sekali baru panen, dan tiap hari kan dapat. Belajar dari adik saya, dari Kalimantan adik saya, dulu jualan di sana, terus ngajarin saya. Karena Ibu Joko berguru resep memasak mie ayam dari saudara yang juga berjualan mie ayam di Kalimantan, sehingga mie ayam Bu Joko ini terkenal dengan sebutan mie ayam Kalimantan bagi warga dan pembeli sekitarnya. Karena memang rasanya berbeda dengan mie ayam pada umumnya, terletak pada bumbu yang menggunakan rempah-rempah. Ketika memasak bumbu ayam tidak menggunakan gula, namun rasa manis diperoleh dari kecap. Selain itu, harga sangat terjangkau dibandingkan dengan mie ayam lainnya. Rasa nikmat mie ayam Bu Joko atau yang sering dikenal dengan mie ayam Kalimantan ini terletak pada bumbu ayam yang digunakan sebagai taburan mie. Bumbu ayam terdiri dari bawang, jahe, kunir, ketumbar, merica, daun jeruk, daun salam, laos, garam, dan serai yang dihaluskan. Selanjutnya bumbu digongso bersama dengan ayam yang sudah dipotong dadu. Selanjutnya dimasukkan ke dalam air mendidih, tambahkan kecap manis.
Prosesnya sendiri hampir sama dengan mie ayam pada umumnya, yakni mie direbus, kemudian dituangkan ke dalam mangkuk yang sudah diberi bumbu minyak. Bumbu minyak mie ayam Bu Joko ini diambil dari minyak pada saat menggongso bumbu. Selanjutnya ditambahkan sawi hijau, kuah, dan tentunya ayam bumbu. Satu mangkok mie ayam hanya dijual seharga Rp5.000 saja loh pemirsa. Kecuali ditambah bakso, harga menjadi Rp8.000 hingga Rp10.000 tergantung jenis bakso yang diminta pembeli. Warung mie ayam dan bakso Bu Joko ini buka setiap hari mulai pukul 2 siang hingga 9 malam. Sukanya usaha ini karena beliau merasa tidak terikat waktu dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah. Karena warung mie ayam dan bakso bertempat di halaman rumahnya. Selain itu, juga mendapatkan pemasukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya, hobi memasak beliau tersalurkan. Sedangkan kendala adalah saat sepi ketika hujan tidak ada yang membeli, karena warung beliau memang berada di dalam kampung. Kendalanya karena hujan itu nggak ada orang datang, nggak ada orang beli. Nah pemirsa, ketika Anda ingin memulai usaha kuliner yang sudah menjamur, pastikan jika Anda memiliki ciri khas tersendiri sehingga menjadi nilai tambah. RW 1 Kelurahan Sendangguo, Kecamatan Tembalang, terdiri dari 16 RT yang memiliki jumlah penduduk sekitar 18.000 jiwa dengan mata pencaharian yang beragam. Salah satu potensi besar yang dimiliki RW 1 Kelurahan Sendangguo adalah UMKM yang menjamur sejak 10 tahun lalu. Hingga kini, UMKM di RW 1 Sendangguo berjumlah 60 dengan produk yang beragam. RW 1 Kelurahan Sendangguo terdiri dari 16 RT. Sebagai kampung kreatif dan inovatif, terdapat 60 pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang jasa, craft, dan kuliner. Family Citra Roti dan bakery milik Bapak Arif Rosadi ini dirintis sejak tahun 2008 dengan modal awal sekitar Rp500.000. Di awal produksi, beliau hanya membuat produk berupa pia, donat, dan kesemuanya dikerjakan sendiri. Seiring berjalannya waktu, varian produk Family Citra bertambah hingga menjadi 23 varian roti dan bakery yang dibantu 3 orang asisten. Dengan omset per hari sekitar Rp2 juta. Penjualan dilakukan melalui pesanan serta outlet di rumah sendiri. Rafidos milik Bapak Surahman dirintis sejak tahun 2006 dengan produk berupa dekorasi interior seperti gorden, spray dan bed cover, sarung bantal, sarung kursi, dan masih banyak lainnya. Ketika memulai usaha ini, Bapak Surahman cukup beruntung karena tidak mengeluarkan modal sepeser pun. Beliau memproduksi menggunakan uang DP dari para konsumen yang memesan produknya. Setiap harinya beliau dibantu 5 orang asisten, baik produksi maupun penjualan, dengan omset per bulan mencapai Rp30 juta. Dengan target penjualan perkantoran, rumah tangga, perhotelan di Semarang maupun luar Semarang, bahkan beliau bergabung bekerja sama dengan rekan mengekspor ke Australia, Italia, dan Denmark. Bakso Anugrah milik Ibu Siti Muasaroh ini dirintis sejak tahun 2012 dengan produk awal berupa bakso bermodal sekitar Rp500.000 yang saat itu masih dikerjakan sendiri dan secara manual. Seiring berjalannya waktu, varian produk bakso Anugrah selain bakso bertambah galantin dan tahu bakso. Beliau pun mempekerjakan 6 orang asisten dengan produksi per hari mencapai 3 kintal daging sapi, serta sudah menggunakan peralatan yang menunjang dan memadahi. Penjualan dilakukan sendiri di pasar serta diambil tengkulak dan pesanan.
dengan omset per hari sekitar 10 juta rupiah. Kraft limbah kain perca ini adalah milik Ibu Ida yang mulai dirintis sekitar akhir tahun 2019. Modal awal beliau saat itu adalah mesin jahit dan kain perca yang diperoleh dari para penjahit rumahan. Produk yang dibuat beliau sementara ini adalah keset, lamping, alas panci, alas gelas, dan semuanya masih dikerjakan sendiri. Penjualan masih secara konvensional, yakni dari mulut ke mulut, dengan omset sekitar Rp50.000 per harinya. Kraft Tiga Dara milik Ibu Suminah merupakan kraft bentuk bunga. Daun terbuat dari limbah plastik yang serius ditekuni sejak akhir tahun 2019. Modal awal berupa kantung plastik atau plastik kresek dan uang sekitar Rp100.000 yang dipergunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan pendukung seperti kertas krep dan kawat. Produksi masih dikerjakan sendiri dan secara manual dengan omset per minggu sekitar 5-7 rangkaian bunga maupun pot. Penjualan dilakukan melalui media sosial, bazar, dan pameran serta dari mulut ke mulut. Raja Sempolan milik Ibu Tri Utami ini dirintis sejak tahun 2015 dengan produk kuliner berupa sempolan. Di awal mula merintis usaha ini, beliau mengeluarkan modal sekitar Rp500.000 yang digunakan untuk membeli bahan baku dan semuanya masih dikerjakan sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, beliau mampu mempekerjakan 4 orang asisten dengan jumlah produksi per hari sekitar 1 kintal daging tenggiri dengan omset per hari mencapai Rp10 juta. Penjualan dilakukan bersama gerobak dan sudah lebih dari 100 gerobak yang tersebar baik di kota Semarang maupun luar kota seperti Purwokerto, Yogyakarta, Jakarta, Jepara, Surabaya, Kabupaten Semarang, dan beberapa kota lainnya. Dukungan Kelurahan Sendangguwo terhadap UMKM mempermudah bentuk perizinan USS, mempermudah pengajuan kredit lewat bank dan kredit wibawa dari pemerintah Kota Semarang, mengajak pelayanan lewat basar, pelatihan, dan pameran, mengajak semua UMKM lewat pemasaran secara online. Semoga informasi dari Kampung Kreatif dan Inovatif RW 1 Kelurahan Sendangguwo dapat menjadi inspirasi bagi Anda untuk memulai usaha rumahan. Kini beli fisik emas makin mudah dengan Postpay Gold. Sebelum memulai transaksi fisik emas di Postpay Gold, pastikan Anda sudah memiliki saldo Postpay. Pada tampilan awal ada beragam kontrak pembelian yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan. Seperti ini, tampilan jika Anda melakukan transaksi pembelian melalui market dengan kontrak pembelian 0,01 gram. Silahkan klik beli, kemudian sesuaikan jumlah fisik emas pada bagian ini. Cek pembelian Anda melalui review order. Jika dirasa sudah sesuai, silahkan klik submit, kemudian lanjut ke proses pembayaran. Jika Anda ingin melakukan pembelian melalui limit, Anda dapat menentukan jumlah, harga beli yang diinginkan, serta tenggat waktu untuk cancel order. Setelah ditentukan, silahkan cek review order. Bila dirasa sudah tepat, silahkan submit order dan lanjutkan proses pembayaran. Fisik emas di Postpay Gold dapat ditransaksikan mulai dari Rp10.000. Ayo transaksi sekarang, transaksi fisik emas terpercaya hanya di Postpay Gold.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pemirsa UMKM Channel, ketika Anda bingung untuk memulai usaha, Anda bisa memanfaatkan usaha franchise seperti Bapak Riki dengan roti bakar wow sejak awal tahun 2019 di kawasan Suratmo, Semarang. Beliau memilih usaha roti bakar karena roti bakar merupakan kuliner sepanjang masa. Selain itu, beliau memang menyuka roti dan ingin usaha di bidang kuliner roti. Namun karena ternyata untuk usaha roti sangat rumit dan untuk membuat sendiri sangatlah rumit, sehingga beliau memutuskan untuk bermitra dan memilih roti bakar wow. Beliau memilih usaha mitra ini karena lebih praktis, mulai dari bahan baku hingga peralatan dan perlengkapan yang disediakan. Emang saya dari dulu suka makan yang berbau roti ya Mbak ya, karena makanya itu saya bermula tuh saya pengen udah usaha tapi yang saya hobi gitu kan ya. Kebetulan saya cari-cari usaha apa yang roti ini yang enak. Saya tertarik dengan roti bakar. Karena roti bakar itu mungkin cemilan yang tidak akan ada habisnya. Karena tidak ada namanya dia tuh lagi ngehits atau enggak gitu. Yang penting dia tetap ada sepanjang masa gitu. Saat memulai usaha ini, beliau mengeluarkan modal sekitar 17 juta untuk usaha kemitraan yang masih satu-satunya di kota Semarang saat ini. Sehingga menjadi sebuah keistimewaan tersendiri karena belum banyak saingan, dan yang membedakan dengan roti bakar lainnya adalah varian rasa dan topping yang beraneka ragam, ada varian menu gurih, dan roti yang digunakan adalah roti yang dimasak tanpa pengawet dan tanpa pemutih. Beliau berjualan dari pukul 11 siang hingga 10 malam setiap harinya, dan dibantu oleh 2 orang asisten. Untuk menu bakar sendiri terdiri dari 30 varian menu dengan topping manis maupun asin, dan yang paling diminati adalah varian coklat, keju, dan Ovaltine Nutella. Selain roti bakar, Anda juga akan menemukan minuman kekinian yang sedang hits seperti Thai tea, kurang lebih 8 varian minuman. Pak Riki sangatlah menikmati usaha roti bakar ini karena usaha sendiri ini tidak terikat waktu serta mendapatkan penghasilan tiap hari. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah ekspedisi pengiriman bahan baku dari pusat yang membutuhkan waktu. Kendalanya ya karena ini bahan bakunya itu kita dari Cirebon, dari pusat, jadi keterlambatan dalam pengiriman atau juga kendala dalam produksi itu yang jadi kendala di roti bakar ini. Roti bakar milik Pak Riki ini juga lebih kering karena saat proses pembakaran tidak menggunakan mentega sehingga tidak berminyak. Roti bakar milik beliau dijual dari paling murah Rp9.000 hingga Rp28.000. Ada yang setengah porsi satu rasa maupun satu porsi 2 rasa ataupun dimix. Dan penjualan dilakukan secara offline yakni di tempat berjualan serta secara online melalui delivery order.
Dan untuk omset per hari sekitar Rp400.000, rencananya kedepannya beliau ingin menambah menu dan membuka cabang lagi. Rencana kedepannya mungkin kita akan buka cabang ya. Sama mungkin nambah menu-menu baru yang lebih variasi lagi dan tidak membuat pelanggan kami tidak bosan. Tentunya usaha Pak Riki ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda yang ingin berwirausaha di bidang kuliner dan tak ingin ribet, bermitra bisa menjadi salah satu solusinya. Masih seputar dunia usaha kecil dan menengah, UMKM Channel episode kali ini hadir dengan informasi seputar usaha laundry rumahan milik Ibu Nunu. Ibu Nunu sudah menggeluti dunia laundry sejak sebelum tahun 2016. Awalnya, beliau bekerja di laundry ikut orang. Kemudian terinspirasi untuk membuka sendiri di rumahnya karena melihat dari sisi positif bahwa usaha laundry dapat menghasilkan uang. Dari situ beliau mulai memberanikan diri untuk mencari pinjaman modal kurang lebih sebesar 20 jutaan yang dipergunakan untuk membeli peralatan mesin cuci, mesin pengering, setrikaan, uap serta perlengkapan pendukung lainnya seperti parfum, keranjang, plastik dan masih banyak lainnya. Semula saya bekerja di laundry, kemudian melihat dari segi positifnya ya Mbak ya, jadi kok enak menghasilkan, kemudian mudah daripada yang lain gitu, dengan terinspirasi dari itu, dengan alat-alat yang serba canggih itu hingga saya buka sendiri. Beliau mulai membuka usaha laundry pada tahun 2016 dengan bertempat di rumah pribadi di daerah Sendangguo dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Beliau nampak menyeriusi usaha yang satu ini dengan mempersiapkan peralatan dan perlengkapan pendukung yang berkualitas baik, sehingga beliau berani menawarkan beberapa pilihan fasilitas kepada para konsumen. Tentunya hal tersebut menjadi daya tarik dan yang membedakan laundry beliau dengan lainnya. Laundry beliau melayani fasilitas kilat, yakni 1 hari jadi, ekspres hanya 4 jam jadi, dan reguler sekitar 3 hari. Selain itu juga menerima cuci karpet dan setrikaan menggunakan setrika uap sehingga anti gosong atau kebakar, sehingga meminimalisir kerusakan pada pakaian. Proses pengeringan menggunakan mesin pengering, tidak dijemur di bawah terik matahari sehingga resiko aroma tidak sedap bisa diminimalisir. Tentunya pelayanan yang berbeda tersebut merupakan salah satu trik marketing beliau untuk memperkenalkan fasilitas yang dimiliki. Dan tentunya berdampak pula pada harga yang ditawarkan. Beragam pilihan paket pelayanan ditawarkan dengan harga terjangkau. Kesemuanya dihitung dalam jumlah per 1 kiloan. Pada saat awal menjalankan usaha, tentunya banyak sekali tantangannya. Orderan belum banyak seperti sekarang, bahkan dalam 1 minggu hanya menerima 5 kg cucian juga pernah. Bahkan 1 minggu belum tidak ada konsumen juga pernah dialami beliau. Tidak mikir resiko, dalam artian kalau kita usaha makanan, kalau misalnya tidak laku gitu kan mikir sedih ya Mbak ya, tidak laku, tidak dapat uang. Kalau gini kan tidak resiko basi, tidak resiko apa, kalau ada ya alhamdulillah dikerjakan, kalau tidak ada ya tidak mikir basi. Jadi alhamdulillah rata-rata setiap hari selalu ada. Saat ini konsumen pelanggan kebanyakan rumah tangga yang terdekat dari sekitar kampung dan ada juga yang jauh dari luar kampung karena ada sistem jemput bola tersebut. Setiap harinya, beliau dibantu oleh 1 orang asisten, yakni keluarganya sendiri, dengan target pengerjaan 1 jam sekitar 10 kg cucian. Omset per hari sekitar Rp200.000. Untuk kedepannya, beliau ingin memiliki tempat usaha sendiri yang tidak jadi satu dengan rumah, dan tempat usaha yang strategis sehingga bisa diketahui banyak orang. Apalagi peralatan beliau sudah lumayan bagus, salah satunya menggunakan setrika uap dan mesin pengering tanpa jemur yang beresiko cucian baju bisa tertukar. Saya pengen nyari tempat di luar, mengembangkan usahanya dengan di tempat di luar yang strategis, banyak diketahui konsumen ya. Kalau di sini kan konsumennya hanya lingkungan perkampungan sama kita jemput bola. Jadi semula kita sebar brosur, kemudian mereka yang membutuhkan jasa kita cukup WA saja. Terus nanti saya jemput, selesai saya antar.
Nah pemirsa, tentunya informasi Novas Laundry milik Ibu Nunu tersebut dapat memberikan banyak inspirasi bagi Anda untuk memulai sebuah usaha rumahan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengomandirkan upacara Komisi D DPRD Kendal saha Gempol Sewu Kecamatan Rawasari Kendal menika sampun Yang minta airnya dong. Haus nih. Ya, makasih. Iya. Yang, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Di situ kan ada tong sampah. Gak suka ya aku kamu kayak gitu. Apaan sih yang lebih banget? Ntar juga hilang sendiri. Oh gitu. Jaga lingkungan aja nggak bisa, apalagi jagain aku. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kembali lagi di Nyumbang Salam, nyuwun tembang lan kirim salam. Dan sekarang kita masuk di sesi yang kedua seperti ini. Masih seputar usaha kecil menengah bidang kuliner, episode kali ini UMKM Channel hadir dengan Raja Bandeng milik Ibu Himatul Aliyah yang berpusat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Tepatnya tahun 2009, berawal dari perkumpulan ibu-ibu PKK yang sering mengenalkan dan demo masakan serba ikan bandeng. Ibu Himatul Aliyah terinspirasi untuk mempraktekkan sendiri masakan serba olahan dari ikan bandeng. Dari situ ternyata masakannya diterima oleh keluarga dan teman-teman terdekat sehingga banyak yang mulai memesan ke beliau. Dari situlah beliau diajak event oleh dinas terkait dan memulai usaha kecil-kecilan terlebih dahulu dan diberi nama Raja Bandeng. Iya, awal mulanya kita berawal dari sering kumpul-kumpulnya ibu PKK, kita ada masak-masak, terus makin kesini kita kasih nama ini bandeng kita, jangan kita biar bisa beredar di pasaran. Kita kasih nama apa, kita sepakat kita kasih nama Raja Bandeng. Makin kesini kita sering diajak dari pihak dinas, kita ada pameran kita diikutkan, pameran di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi kita juga pernah. Terus kita ada bantuan juga dari dinas. Nah mulai dari situ kita sudah berani nyetok untuk jumlah banyak. Pada tahun 2009, beliau mengeluarkan modal sebesar 5 juta rupiah yang dipergunakan untuk membeli peralatan pendukung seperti fresher, panci presto, panci kukus, pinset, alat untuk vakum serta bahan baku utama ikan bandeng. Selain modal sendiri, ternyata beliau juga mendapatkan bantuan peralatan pendukung dari dinas terkait. Ciri khas Raja Bandeng milik Ibu Himatul Aliyah ini terletak pada duri ikan bandeng yang dihilangkan dengan cara dicabut satu persatu sehingga aman dari duri.
Selain itu juga memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan olahan bandeng lainnya di Kabupaten Kendal. Dari segi rasa menggunakan bumbu rempah khas Pantura, perpaduan dari rasa manis, asin, dan pedas tanpa bahan pengawet dan tanpa MSG. Oh iya pemirsa, Raja Bandeng ini juga terkenal akan bandeng cabut duri. Jadi olahan bandeng selain bandeng presto ini dijamin tanpa duri karena semua duri sudah terlebih dahulu dicabut sebelum diolah lebih lanjut. Aneka pilihan olahan bandeng di sini meliputi bandeng segar cabut duri, bandeng presto, otak-otak bandeng, pepes bandeng, serta dendeng bandeng. Proses produksi dibantu oleh 7 orang asisten dan dalam seminggu dilakukan 2 kali proses produksi dengan jumlah antara 1 sampai 3 kuintal ikan bandeng. Namun jumlah produksi juga dipengaruhi momen seperti hari raya, hari libur nasional, musim libur sekolah yang akan mempengaruhi jumlah ikan bandeng yang diproduksi. Usaha yang digeluti sejak tahun 2009 ini tentunya membawa berkah tersendiri bagi Ibu Himatul Aliyah karena dapat membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar serta bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan mendapatkan banyak sekali teman. Sedangkan kendala yang sering dihadapi adalah perubahan musim, terutama pada musim kemarau seperti ini akan kesulitan untuk mendapatkan ikan bandeng dalam ukuran besar. Kendalanya kita ada di bahan baku ya, kalau pas lagi musim kemarau begini kita agak kesulitan juga kalau mencari size yang sesuai yang kita inginkan. Kalau musim kemarau gini bandengnya kecil-kecil sih. Walaupun usaha rumahan, namun semua perizinan sudah lengkap pemirsa. Dari izin PIRT bahkan sertifikat halal dari MUI. Untuk proses penjualan saat ini dilakukan di pusat oleh-oleh Kendal dan Kaliwungu melalui pesanan, event maupun buzzer, serta promosi melalui media sosial. Dari proses penjualan tersebut, omset per bulan rata-rata 10-20 juta rupiah. Yang tentunya omset akan naik saat momen tertentu seperti musim liburan. Kedepannya beliau ingin mengembangkan usaha ini sehingga mendapatkan order yang lebih banyak lagi, serta memiliki outlet. Nah, pemirsa UMKM Channel, tentunya informasi memulai sebuah usaha rumahan seperti Ibu Himatul Aliyah yang berawal dari demo memasak ikan bandeng di PKK yang ternyata bisa menjadi usaha rumahan yang menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'du. Ingkang kula hormati para sesepuh, para pinesepuh, para alim, para ulama, khususipun Eyang Untari Sudarsono menika ibunipun tilas pacar kula. Dados tegesipun mara sepah kula. Ingkang kula hormati Ibunda Budi Muhammad Rusdi
Dados Pak Rusdi menika kangmasipun ibu kula ingkang paling bajeng. Lajeng ingkang kula hormati Ibu Tutik Ediarso. Mboten saged wonten ngajeng mriki amargi bagian sibuk memasak di dapur. Ingkang kula hormati Kang Mas lan Mbak Yu sedaya ingkang rawuh, khususipun Ibu Lurah Sukorejo, Mbak Endang Suhartini, dalah Pak Sutikno, dalah sedaya para adik-adik ingkang saking kathahipun